anugerah, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, satu-satunya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. One, two, three. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita tepuk tangan buat Tuhan Raja kita, satu-satunya Dia yang layak berkuasa, yang layak ditinggikan. Yes. Come on church, kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Shout it out, come on church. Yes. Woo. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan sekali lagi, Raja mulia. Thank you Jesus for today. Hey, Bapak Ibu, boleh duduk silakan. Oke. Yes, Yesus kita satu-satunya, Yesus yang sungguh baik. Yes. Mari kita panggil namanya. Yesus, Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil namanya,
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord, kita sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, oh, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku kan selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang baik. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan, teman. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
worshiping Him. Jesus. Let's go worshiping Him. He's worthy. He's worthy. Selalu puji menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Everybody, come on sing it, sing with me. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. To God be the glory forever. To God be the glory forever. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit. You are awesome in this place. Thank you. Thank you. Thank you. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku, oh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. Engkau ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Speak to every heart, Lord. Bicara buat setiap kami. Kami percaya Engkau telah menaruh pesan-Mu yang kudus di lidah bibir hamba-Mu. So this is your time to speak. We open our heart to you, Jesus. Kami buka hati kami buat Tuhan. Mendengar firman-Mu. Dan kami excited untuk mendengar. Kami gak akan biarkan roh kami padam. Kami akan terus membiarkan roh kami menyala-nyala. Say amen every word that you speak to us. Kami akan nyatakan amin. Kami akan nyatakan yes. Kami akan nyatakan yes Lord. Kami akan katakan amin buat setiap firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap mendengar firman Tuhan. Semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ferry Felani. Come on Ferry. Oh wow. Oke. Siapkan catatan saudara. Oke. Dan please di silent handphonenya supaya tidak mengganggu. Dan catat baik-baik. Oke. Silakan Ferry. Thank you Coach. Shalom. Good morning UCC. Oke, gimana kabarnya semua? Bandung macet, yang jelas begitu ya. Tapi kita percaya semua aman di tangan Tuhan. Amin. Thank you buat Kak Oci, Cicen, buat kesempatan dan kepercayaan diberikan buat kembali mengajar dan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat jemaat ini. Beberapa waktu yang lalu di sebuah minggu pagi, saya diundang khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Dan saya terjebak ada di sebuah VIP room, di sebuah ruang tunggu. Dan di situ saya ditemani oleh 4 orang bapak, 4 orang leader dari gereja tersebut. Mereka orangnya sudah berumur 60-70 tahun, tapi gaul pakai sneakers di hari Minggu begitu. Tiba-tiba mereka tanya begini, Pastor Ferry, sejauh pengamatan, sejauh pengalaman, khotbah di berbagai gereja, sekarang di gereja-gereja di tubuh Kristus ada tren apa? Gitu. Saya sempat bingung ditanya begitu, kayak pagi-pagi belum ngumpul nyawa gitu, udah dikasih kuis gitu sama 4 orang senior gitu. Saya pikir, saya perlu mikir dulu kayaknya jawabannya. Tapi tiba-tiba seperti ada hikmat yang muncul dan saya langsung jawab begini. Saya merasa di tubuh Kristus ada banyak pemimpin yang harusnya masuk pit stop, tapi gak mau masuk pit stop. Begitu saya ngomong begitu, banyak-banyak pemimpin di tubuh Kristus di gereja yang harusnya masuk ke pit stop dan nggak mau masuk pit stop tapi memaksakan diri melayani. Saya jadi mikir, lah kenapa saya ngomong begini ya? Gitu. Tiba-tiba saya mikir dan benar juga. Akhirnya mereka tanya lebih lanjut, maksudnya gimana ya? Dan saya menjelaskan bahwa pit stop adalah salah satu tempat perhentian sementara dalam sebuah sirkuit kalau ada balapan.
Nah, pit stop itu bukan tempat pemberhentian selamanya, itu bukan bengkel gitu ya. Itu bukan tempat parkir juga, itu adalah tempat pemberhentian sementara untuk mobil yang sedang balapan, itu diisi bensin lagi untuk mengalami mechanical adjustment ketika balapan supaya mobilnya tidak rusak dan bisa berlanjut dengan kuat, untuk ganti ban, untuk juga memperbaiki beberapa hal yang diperlukan, bahkan bisa menjadi tempat pendisiplinan sementara. Tapi tujuan utama dari pit stop adalah untuk memastikan mobil tersebut bisa melaju dengan baik dan meraih kemenangan. Pit stop ada sebenarnya bukan untuk mengalahkan seseorang, tapi untuk menguatkan mobil yang sedang balapan untuk meraih kemenangan. Nah, berpikir hal ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya merasa hari-hari ini pelayanan pemulihan harus terus ada di gereja. Salah satu pelayanan penting yang harus ada di gereja dan tidak boleh stop, harus makin tajam adalah pelayanan pemulihan. Dan pelayanan pemulihan itu harus menyapu ke berbagai sisi. Bukan hanya orang baru yang perlu pemulihan, tetapi bahkan para pemimpin perlu terus memastikan dirinya dipulihkan. Karena ada orang-orang yang seringkali nggak sadar bahwa dia sakit. Sama kayak kita nggak sadar kita punya kolesterol, kita nggak sadar kita punya masalah dengan ginjal, sampai kita medical check up, kan begitu. Ada yang kerasa, tapi kan banyak yang tidak terasa, benar nggak sih? Sama dengan hidup Kristen kita, kadang-kadang kita nggak rasa kita punya penyakit. Dia sudah ada di dalam dan tinggal tunggu waktu dan itu menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya percaya hari-hari ini kita perlu pit stop. Para pemimpin bahkan saya pun harus mengingatkan diri saya kalau satu kali saya perlu masuk pit stop, saya harus masuk pit stop bukan sebagai tempat pelarian, tapi tempat untuk saya memperbaiki diri ketika saya perlu dipulihkan. Karena kita nggak tahu ada orang-orang yang perlu pemulihan karena dalam hidupnya mengalami sesuatu di tengah jalan yang akhirnya sebuah kejadian memicu dia mengalami entah itu luka, entah itu trauma dan sebagainya. Atau udah punya bibitnya dari dulu, sudah ada benihnya dari dulu, cuman dia belum muncul. Nah, ketika orang dipercaya banyak hal, dipercaya panggung, dipercaya pengaruh, ada pressure di mana-mana, kadang-kadang apa yang jadi benih itu tiba-tiba meletus gitu, meledak dan tiba-tiba keluar gitu. Ada leader-leader yang kita kaget, kok NPD, kok ini, kok bipolar gitu ya. Kok dulu enggak gitu. Kita kenal mereka tuh belasan tahun loh gitu ya. Dari mana ini semua? Dia belajar dari drama Korea kah? Enggak gitu. Itu sudah ada benihnya, tinggal orang suka berebutan ingin panggung. Mereka tanpa tahu bahwa panggung dan pengaruh dan jabatan itu mendatangkan pressure. Bukan hanya tekanan masalah, tapi pujian, apresiasi. Ketika kita dipuji itu mendatangkan pressure buat kita dan seringkali itu semua memunculkan apa yang di dalam kita. Nah, dampak dari pemimpin yang sakit. Kalau saya bicara leader nggak hanya bicara soal senior pastor, bisa bicara sampai atas sampai bawah, artinya senior pastor, wakil gembala, teaching pastor, worship pastor, ketua departemen, ketua PW, ketua komsel. Intinya semua orang yang memberikan dirinya untuk punya pengaruh lah begitu. Jadi itu bisa setiap kita. Bahkan kalau kita meyakini bahwa gereja adalah community of leaders, berarti semua orang di antara kita bisa menjadi pemimpin dan setiap kita perlu berhati-hati untuk tidak menjadi pemimpin yang sakit. Karena pemimpin yang sakit bukan hanya nggak maksimal, tetapi seringkali menimbulkan kerusuhan, bahkan penyesatan karena sakit yang dia alami dan dia memaksakan diri untuk tetap memberikan pengaruh atau memaksakan untuk berfungsi padahal fungsinya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, bicara soal pemulihan, saya percaya juga harusnya kita, orang percaya, gereja, tidak boleh berasumsi soal pemulihan. Asumsi itu artinya begini, kayaknya dia udah pulih deh. Rasanya dia udah oke deh gitu. Kayaknya dia udah gak sakit lagi deh. Kayaknya, sepertinya, rasanya itu semua asumsi. Kita kalau datang dari rumah sakit disuruh pulang kan, gimana dok udah sembuh? Kayaknya udah sembuh deh. Ya jangan kayaknya, kalau bisa sembuh begitu. Jangan ditanya, dia kaya gak? Kayaknya dia kaya. Itu kan berarti asumsi kalau dia kaya gitu ya. Ya pastikan segala hal ini kita keluar dari asumsi supaya ada kepastian, ada clarity kan begitu. Kalau sesuatu itu asumsi berarti dia belum clear. Dan di mana tidak ada clarity, sulit untuk membuat ada progres di dalam sesuatu itu. Jadi karena itu perlu kita memeriksa apakah saya sudah pulih, apakah orang yang sebelah saya sudah pulih, apakah pasangan saya sudah pulih. Karena banyak orang yang berpikir dia pulih, kenyataannya belum. Kenyataannya belum. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dan ngobrol dengan Kak Ona Tahapari. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah kenal dan tahu Kak Ona Tahapari, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dari Surabaya.
Dia ngomong begini, Fer, kalau cari pemimpin bukan hanya cari pemimpin yang punya kapasitas saja. Ada banyak orang merasa punya kapasitas memimpin, punya potensi, punya karunia. Tetapi carilah pemimpin yang remuk, dibilang begitu. Cari pemimpin yang sudah diremukkan. Kenapa? Pemimpin yang remuk itulah yang lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu. Banyak pemimpin punya bakat, pinter, smart, genius, kreatif, tapi belum jadi pribadi yang remuk. Tahu dari mana orang itu remuk? Coba lihat. Kalau ingin tahu pemimpin yang remuk, thank you. Pemimpin yang remuk adalah begini. Coba ambil apa yang ada pada dia. Dia marah atau enggak? Kita akan tahu dia pemimpin yang remuk atau enggak. Kalau dia pemimpin yang sudah remukan sama Tuhan dan sudah mengizinkan mengalami peremukan, apapun dia ambil dia enggak marah. Dia tahu kepemimpinan itu bukan soal apa yang melekat sama dia, tapi apa yang dibangun dalam dia. Nah itu yang penting buat kita. Sehingga pemimpin yang dibangun dengan benar, yang remuk, dia punya rasa aman yang kuat ketika hal-hal tertentu dilepas dari dia. Baik itu jabatan, baik itu tugas, baik itu apapun. Cari pemimpin yang remuk. Nah hari ini saya ingin bicara topik soal pemulihan. Karena saya rasa gereja terus perlu menggaungkan pemulihan dengan semakin kuat dan semakin tajam. Supaya hasilnya semakin pulihnya makin benar gitu ya. Karena bicara soal pemulihan, ada orang-orang yang cepat pulih. Ketika dilayani cepat pulih tuh, hitungan mungkin hari, minggu gitu. Pemulihannya ada yang cepat, tapi ada yang lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ada juga yang nggak pulih-pulih. Nah ini Amsyong yang begini gitu ya. Aduh jadi ada yang cepat pulih, kita happy gitu ya. Wah luar biasa, langsung kerasa lompatan-lompatan perubahannya. Tapi ada yang lama, ya kita bilang aduh sabar gitu. Begitu ada yang nggak pulih-pulih, aduh gitu ya. Udah nggak pulih-pulih minta posisi, paling ngawat yang ini gitu ya. Nah kita kepengen teman-teman Bapak Ibu semua, yuk kita cek hidup kita. Ini bukan, hari ini pesan ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk kita gitu. Pastikan kita pulih. Saya ingin beri judul khotbah saya hari ini adalah maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 tentang penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya sudah sering mengkhotbahkan ayat ini sebetulnya. Sudah mungkin 6-7 tahun yang lalu. Tetapi entah kenapa belakangan ini Tuhan kembali berbicara melalui ayat ini dan diberikan pelengkap pewahyuan yang fresh buat saya pribadi. Sehingga saya rindu untuk menyampaikannya juga di tempat ini. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kisah selanjutnya adalah orang itu betul-betul disembuhkan dan kembali berjalan. Nah, coba lihat dari ayat yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semua. Dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Ada hari. Jadi background dari kisah ini adalah di sebuah hari di mana ada perayaan orang Yahudi. Ada banyak hari raya orang Yahudi. Ada hari raya Purim, ada raya Paskah, ada hari raya Hanukkah, ada raya Tahun Baru Yahudi, ada setidaknya mungkin 7 yang terkenal gitu ya Bapak Ibu. Dan Yahudi itu bukan hanya sebuah bangsa gitu ya. Jadi yang namanya Yahudi ini adalah bangsa dan agama jadi satu. Kalau Indonesia kan enggak, Indonesia itu bangsa. Tidak ada namanya agama Indonesia kan enggak ada. Kalau di sana tuh ada agama Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi yang namanya bangsa dan agama jadi satu. Jadi bayangkan enggak, setiap perayaan mereka itu sangat meriah begitu. Karena perayaan
kenegaraan mereka adalah perayaan keagamaan mereka. Jadi perayaan kenegaraan mereka itu pun berpusat pada worship, pada penyembahan kepada Allah, pada Yahweh begitu. Jadi bayangkan yang namanya Hari Raya orang Yahudi itu adalah perayaan yang di mana di Yerusalem terutama tempat bait Allah ada pasti tentunya ramai karena di situ bukan hanya kenegaraan yang dirayakan tetapi juga penyembahan yang dirayakan pada Tuhan. Dan di momen itu di hari di mana perayaan terjadi dengan meriahnya di Yerusalem ada sejumlah orang sakit gitu ya yang berkumpul di satu kolam namanya dekat kolam Bethesda gitu ya. Nah, ada 6 hal yang hari ini saya mau bahas, saya ingin bagikan buat Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama adalah ini pelajaran pertama adalah begini. Kalau kita melihat hari raya orang Yahudi yang ramai di Yerusalem, semua orang merayakannya, tetapi ada sekumpulan orang sakit ngumpul di pinggir kolam Bethesda. Apa artinya itu? Artinya adalah orang-orang yang sakit itu kan nggak bisa ikut perayaan, benar gak? Karena mereka stay di situ, orang yang sakit mereka nggak bisa ikut perayaan, sedangkan yang lain merayakan hari raya orang Yahudi. Itu artinya orang yang sakit, orang yang tidak pulih, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati. Jadi orang yang sakit, kalau hidup kita nggak pulih, kita tidak bisa menikmati apa yang orang bisa nikmati pada umumnya. Bahkan lebih jauh begini, kalau kita nggak pulih, kita akan tertinggal. Hidup kita akan tertinggal ketika orang lebih maju, kita sedang terus-menerus dalam keadaan tidak pulih dan sakit, kita akan tertinggal dari pencapaian-pencapaian yang orang lain dapatkan dalam kehidupannya. Jadi ketidakpulihan kita itu membuat kita tertinggal, membuat kita tidak bisa menikmati apa yang orang bisa nikmati. Nah, itu sebabnya pemulihan itu penting, karena kalau enggak kita akan jadi orang yang tertinggal terus. Dalam segala hal. Kita akan jadi orang yang iri terus karena orang lain bisa menikmati. Kita nggak bisa karena kita nggak pulih. Orang kalau nggak pulih hatinya, pergi liburan bareng-bareng. Yang lain happy, dia enggak. Bener gak? Yang lain makan tempe, makan tahu tempe mungkin adanya itu. Semua happy, dia ngedumel sendiri. Gitu. Dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena nggak pulih. Bukan soal tahu tempenya. Bukan soal distilannya. Itu sebabnya orang gak pulih itu capek. Orang lain happy dengan komselnya, orang lain happy dengan orang-orang yang dimenangkan bagi Yesus. Dia gak happy, dia gak menikmati itu semua. Dia iri hati, dia mudah tersinggung, dia mudah mengeluh. Orang kalau gak pulih gak bisa menikmati apa yang orang nikmati. Rugi, betul gak Bapak Ibu teman-teman semua? Jadi bayangkan kalau di situ ada orang yang 38 tahun lamanya sakit. Jadi selama 38 tahun dia gak bisa menikmati apa yang orang bisa nikmati. Selama 38 tahun dia tertinggal dari apa yang orang lain bisa capai selama 38 tahun. Karena itu hari ini kita mau belajar, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Supaya kita gak menjadi orang-orang yang tertinggal dan tidak menikmati apa yang sebetulnya kita bisa nikmati dalam hidup ini. Jadi tidak pulih sama dengan ketertinggalan. Tidak pulih sama dengan tidak punya kemampuan untuk menikmati. Nah, itu hal pertama yang perlu kita tahu. Sehingga kita harusnya terdorong untuk betul-betul ingin pulih. Yang kedua adalah begini, poin yang kedua. Dikatakan tadi di Yerusalem dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit yang menantikan goncangan air dari kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan dia menggoncangkan air itu supaya siapapun yang lebih dulu lompat dia sembuh. Bapak Ibu teman-teman kalau kita pernah mencari tahu di Alkitab kita tidak ada pembahasan lain soal kolam Bethesda. Pernah notice gak? Pernah nyadar gak? Kalau betul kolam ini ada dan keberadaannya merupakan rencana dari Yahweh untuk menyembuhkan umatnya dengan goncangan air yang seperti kita baca tadi. Kok kolam ini gak pernah dimention di bagian lain di Alkitab kita? Even di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Cuma muncul di Yohanes 5. Saya cari tahu kolam ini kolam apa. Saya coba cari tahu, bahkan ternyata sempat dipertanyakan keberadaan kolam ini. Sampai akhirnya ditemukan oleh para arkeolog, ternyata kolam ini betul ada. Tapi ini yang perlu kita tahu dan saya juga terkejut mengetahuinya. Ternyata kolam Bethesda itu bukan kolam rohani. Kolam Bethesda itu bukan kolam yang dibuat oleh Yahweh, Tuhan
Allah Israel untuk menyembuhkan umatnya. Ini adalah kolam penyembahan berhala. Ini adalah kolam paganisme Helenistik. Ketika era-era sebelum bangsa Israel kembali ke Yerusalem, Yerusalem diduduki oleh bangsa-bangsa asing, jadi pusat penyembahan berhala, dan salah satu dewa yang dikenal di situ adalah dewa Asklepius yang memiliki 400 tempat penyembahan. 400 tempat penyembahan di seluruh kekaisaran Romawi, termasuk di Yerusalem yang pernah diduduki oleh mereka. Jadi Yerusalem ini bukan hanya punya bait Allah, tapi juga punya tempat penyembahan dewa Asklepius itu, dan kolam Bethesda adalah tempatnya. Dia adalah kolam yang berdempatan dengan sebuah kuil penyembahan berhala, karena dewa Asklepius ini adalah dewa kesembuhan. Dipercaya sebagai dewa yang memberikan penyembuhan dan kesehatan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Nah, lalu kenapa bisa dibilang ada malaikat turun dan sebagainya? Itu adalah bahasa kiasan. Ternyata yang terjadi adalah kolam ini itu berbentuk kuil dan itu letaknya atas bawah. Jadi ada kolam atas, kolam bawah. Dan sewaktu-waktu imam yang di atas itu membuka pipa penghubung antara kolam atas dan kolam bawah, makanya kolam airnya turun dan terjadilah goncangan air. Dan dipercaya oleh orang pada waktu itu adalah dewa atau Tuhan yang mengerjakannya, dan mereka akan buru-buru lompat mengharap kesembuhan dari kolam Bethesda. Jadi ternyata itu adalah imam-imam pagannya mereka, imam-imam kafirnya mereka, imam-imam penyembah berhala yang membuat itu. Jadi pipa kolamnya dibuka dan itu mengalir turun dan boom, goncangan air, dan itu dianggap sebagai penyembuhan yang terjadi melalui dewa Asklepius. Nah, jadi ini hal kedua yang kita pelajari. Kenapa orang-orang ngumpul di situ? Mereka berharap disembuhkan, kesembuhan gitu ya. Termasuk orang Yahudi yang 38 tahun sakit ada di situ gitu ya. Mereka, kalau dia orang Yahudi tentunya penyembahnya pada Yahweh, menyembahnya di bait Allah. Tetapi apa yang kita pelajari di sini adalah begini, jangan sampai rasa sakit kita, jangan sampai ketidakpulihan kita membuat kita mengubah penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita, fokus kita pada Tuhan itu berubah. Nah, berubahnya kemana? Apakah orang Yahudi itu menyembah dewa Asklepius? Belum tentu juga. Tetapi ternyata kata Bethesda, nama Bethesda itu artinya House of Mercy, rumah kemurahan. Tapi ingat, ini bukan rumah kemurahannya Tuhan. Kalau saya perbaiki terjemahannya kira-kira gini, ini adalah the house of self-pity. Tempat orang mengasihani diri. Tempat orang fokus sama dirinya sendiri. Kalau orang datang ke bait Allah, mereka fokus pada Allah. Tapi mereka datang ke dewa Asklepius, mereka fokus sama dirinya sendiri. Mereka fokus pada kebutuhannya sendiri. Penyembahannya berubah, fokus sama Tuhan, jadi fokus pada diri sendiri, menjadi self-pity. Jadi Bethesda adalah tempat di mana orang sakit berkumpul, orang yang tidak bisa berfungsi, orang yang hidupnya terhambat, orang-orang yang breakdown, orang-orang yang fokus sama diri sendiri, orang yang putus asa. Bapak Ibu teman-teman semua, orang sakit zaman dulu, zaman itu, zaman Yesus, itu yang namanya sakit, yang namanya orang menderita sakit, itu sangat dekat dengan keputusasaan, sangat dekat dengan kemiskinan, sangat dekat dengan kesepian dan ketidakberhargaan. Ingat ya, dari sejak zaman Yesus, pengobatan medis itu belum seperti sekarang. Tidak secanggih sekarang. Kalau kita pernah membaca di sumber-sumber, berbagai sumber, kita akan menemukan bahwa Alexander Fleming itu adalah seorang dokter dan ahli bakteri dari Skotlandia. Dia baru menemukan penisilin itu tahun 1928. Penisilin yang menjadi pembuka jalan bagi ditemukannya antibiotik. Itu baru 1928, bayangkan. Bahkan kalau kita mempelajari soal anestesi itu baru ditemukan kira-kira di tahun 1846 oleh seorang dokter gigi namanya William Martin. Bayangkan, jadi kalau medis yang namanya penisilin atau antibiotik, bahkan tadi yang namanya anestesi ditemukan tahun 1800-an, 1900-an, tahun awal-awal Masehi. Kebayang gak seperti apa pengobatan zaman dulu? Parah banget. Makanya sakit itu sangat dekat dengan kematian, kemiskinan, keputusasaan, kesepian, tidak berharga dan sebagainya. Itu sangat dekat. Kenapa? Karena kesembuhan tidak seperti sekarang, mudah diupayakan. Makanya pelayanan kesembuhan Yesus menjadi sentral zaman itu.
Karena itu dibutuhkan buat orang-orang yang sakit. Karena sakit dekat pada keputusasaan, kemiskinan, kesepian dan sebagainya. Dan di situ, di kolam Bethesda ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bukan 38 hari, bukan 38 minggu, 38 tahun. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang umurnya 38, kira-kira seumur hidup Anda dia sakit, begitu ya. 38 tahun. Dia sakit, gak pulih-pulih, gak bisa berfungsi, menderita. Sampai dia kehilangan penyembahannya dan dia fokus sama dirinya sendiri. Dan kepada dia Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Bapak ibu teman-teman semua, kalau Yesus tanya, kalau Tuhan tanya sama kita, maukah engkau sembuh? Itu bukan karena Tuhan gak tahu. Sepanjang Alkitab kalau kita menemukan pertanyaan yang diajukan Tuhan pada manusia, itu bukan karena Tuhan gak tahu. Dia tanya, Kain di mana adikmu? Memangnya Tuhan gak tahu? Elia apa kerjamu di sini? Memangnya Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Elia yang gak tahu apa kerjanya di sini. Kain yang gak tahu tentang posisinya. Jadi ketika Tuhan tanya sama kita, bukan karena dia gak tahu, karena kita yang gak paham. Karena kita yang gak tahu tentang diri sendiri, apa yang kita sedang terjadi sama kita. Makanya dia tanya untuk kita mikir gitu ya. Tengok kiri kanannya bilang mikir. Gitu ya, mikir. Ya. Karena Tuhan mau kita mikir. Maukah engkau sembuh? Jadi ditanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan kan sepele ya, Bapak Ibu teman-teman. Bahkan kalau saya dengar pertama kali baca, aneh gitu. Yesus tanya sama orang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Ya pasti mau lah. Mana ada orang gak mau gitu ya. Tapi ini pertanyaan penting loh. Simple tapi dalam buat saya pribadi. Maukah engkau sembuh? Artinya begini, mau gak kamu bayar harganya? Mau gak kamu lakukan apa saja untuk kamu dipulihkan sama Tuhan? Karena ada orang yang gak serius ternyata. Tidak semua orang yang sakit ingin sembuh ternyata. Tidak semua orang yang sakit ingin pulih ternyata. Kok bisa? Iya betul. Coba renungkan lagi. Tidak semua orang yang sakit betul-betul ingin sembuh. Ada banyak orang yang sakit hanya ingin tidak merasa sakit. Tapi tidak ingin sembuh. Coba. Ada banyak orang yang sakit. Ini gak ngomongin fisik aja ya. Segala area termasuk jiwa yang sakit. Ada banyak orang sakit tidak betul-betul pengen sakit, pengen sembuh. Hanya kepengen tidak merasa sakit. Itu sebabnya kita menemukan apa yang namanya painkiller. Apa itu painkiller? Obat penghilang atau pereda rasa sakit. Obat pereda rasa sakit itu bukan obat. Itu bukan obat yang menyembuhkan karena dia hanya menghilangkan sakit sementara waktu dan efeknya hilang, dia akan kembali sakit. Tapi orang Kristen datang ke gereja cari painkiller. Berapa banyak orang datang ke gereja menjadikan penyembahan sebagai painkiller. Dari hutang-hutang. Oh Tuhan jamah, dia nangis, dia lega. Oh, puji Tuhan, Tuhan baik. Pulang lu harus cicil hutangnya. Betul gak? Kamu harus berubah mindsetnya tentang uang. Oh Tuhan jamah, aku tuh merasa Tuhan mengasihi aku. Kamu harus ngampunin. Jangan cuma mau nggak ngerasa sakit hanya karena merasakan kasih Tuhan tapi nggak mau benar-benar sembuh. Cuma jadikan penyembahan hadirat Tuhan painkiller. Komsel bukan painkiller. Asik aku diperhatiin ya di sini ya. Iya tapi kamu harus mau sembuh dong. Jangan jadikan komsel painkiller. Jangan jadikan mentormu painkiller. Karena hanya ada orang-orang yang tidak betul-betul pengen sakit. Tidak pengen sembuh. Tapi hanya nggak ingin merasa sakit. Bahkan ada orang-orang tertentu yang karena sakitnya. Dia menjadikan rasa sakitnya itu sebagai alat manipulasi. Iya ini lagi ini. Terus dikirimin chat time. Ditraktir Starbucks. Diajak makan magal, dibayarin apa, asiknya karena sakit jadi dikasih macem-macem ya gitu. Ini kenyataan loh, bener nggak? Ini kejadian sampai orang daripada gue sembuh betulan, mending ya udah gitu, biarin stay karena tiap kali aku nunjukin aku sakit orang tuh bayarin, orang tuh puk-puk aku salah aku dimaklumin karena aku dianggap masih sakit. Ada banyak orang minta dimaklumin dan nggak pengen sembuh. Akibatnya hidupnya terhambat. Akibatnya hidupnya gak betul-betul pulih. Kalau kita betul-betul ingin pulih, jangan pernah jadikan rasa sakit dalam hidup kita sebagai alat manipulasi. Untuk dapetin apa yang kita mau. Istri yang sakit jadikan alasan luka-lukanya untuk memanipulasi suaminya supaya suaminya terus kasih liburan, kasih belanja, kasih apa. Kalau mau belanja lah, gak usah pakai manipulasi. Pernikahan Anda pasti gak baik. Pasti gak baik. Meskipun suaminya kayaknya kasih-kasih aja. Tinggal tunggu waktu aja, meledak semuanya.
Ketika saya bilang sakit di sini Bapak Ibu teman-teman semua, ini nggak cuma bicara soal sakit hati. Ini bicara soal sakit macam-macam. Bisa penyakit mudah tersinggung, haus pengakuan, macam-macam. Ini rasa sakit yang kita perlu dipulihkan daripadanya. Pemulihan yang perlu dari sikap-sikap mental kita yang keliru, yang sakit. Dan di situ ada orang yang 38 tahun tinggal bersama orang sakit lainnya di kolam Bethesda. Bukan hanya mengharapkan kesembuhan, dia hidup dengan self pity. Di situ Yesus tanya, tadi kalau kita baca ayatnya ditanya apa? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Lalu jawab orang itu apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun melalui aku. Jawabannya nyambung gak? Yang ditanya, maukah engkau sembuh? Kalau Kak Oci tanya sama saya, Fer mau Starbucks gak? Jawabannya cuma 2 pilihannya, mau atau enggak. Ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya pilihan cuma 2, mau atau enggak. Dia bilang, enggak ada orang yang, tunggu gak nyambung pertanyaannya. Ini kalau ujian gak lulus nih. Ditanya maukah engkau sembuh atau enggak, dia jawabnya enggak ada orang. Kan kalau jawabannya itu pertanyaannya beda dong. Kenapa kamu masih di sini? Karena enggak ada orang yang nurunin aku ke situ. Ah, itu benar tuh. Cocok. Ini kan jawaban sama pertanyaan enggak nyambung. Maukah engkau sembuh? Enggak ada orang. Nah, nunjukin apa? Self pity. Dia menyalahkan orang lain bahwa enggak ada orang yang peduli sama saya. Padahal Yesus kan nanya itu, maukah engkau sembuh? Jadi poin yang ketiga yang kita bisa pelajari di sini adalah gini. Jangan izinkan ketidakpulihan kita melumpuhkan atau membelenggu cara berpikir kita. Ini orang terbelenggu cara berpikirnya. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Enggak ada orang yang menurunkan aku. Dia pikir dia akan sembuh kalau ada orang yang gendong dia ke situ. Lumpuh pola pikirnya. Lumpuh, terbelenggu cara berpikirnya. Jangan sampai sakit yang kita alami melumpuhkan dan membelenggu cara berpikir kita. Sakit secara finansial, sakit hati, sakit secara gambar diri dan sebagainya. Jangan sampai itu membentuk kebodohan dalam pikiran kita. Karena kita tidak pernah mencari pemulihan. Rasa sakit itu menghasilkan kebodohan jika itu terus menerus kita simpan dalam kehidupan kita. Kita nggak pulih dari akar penolakan, kita nggak pulih dari hypersensitif, kita nggak pulih dari gambar diri yang sehat. Akhirnya cara berpikir kita terbelenggu. Terbelenggu artinya kita tidak bisa melihat solusi. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang membuka jalan buat kita. Kalau pola pikir terbelenggu itu, kita bilang nggak ada orang yang peduli sama kita. Padahal waktu kita cek, semua orang peduli sama dia. Ngeselin nggak? Kita paling kesel sama orang yang bilang nggak ada orang yang, semua orang ninggalin gua. Ternyata dia ninggalin orang lain. Dia bilang orang ninggalin dia. Gimana sih, kebalik dong. Kenapa ngomong begitu? Karena cara pikir terbelenggu. Jadi victim mentality. Playing victim, dia rasa dia adalah korban. Padahal semua orang mau tolong dia, tapi dia nggak mau ditolong dengan cara yang seharusnya. Dia ingin ditolong menurut cara yang dia mau. Kita datang ke dokter Bapak Ibu. Dokter bilang ini harus dioperasi. Nggak dok, saya nentuin caranya. Gitu. Sok tahu banget kita. Dokter bedeknya begini ya, belahnya ya. Tolong angkatnya begini. Nggak bisa, diem aja, udah nyerah aja gitu. Kadang orang udah sakit sok tahu lagi. Makanya nggak sembuh. Kalau kita sakit nyerah aja. Izinkan orang yang diperlengkapi, yang mengerti, tolong kita dengan cara yang seharusnya. Jangan udah sakit ngatur-ngatur pengen sembuhnya gimana. Akhirnya gak sembuh, akhirnya gak pulih. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Itu serius. Karena ketidakpulihan kita bisa membelenggu cara berpikir kita. Makanya sampai ada orang yang gak mau sembuh, gak mau pulih, gak mau keluar dari keadaannya. Ya udahlah. Orang kalau gak mau pulih, minta pengaruh, minta jabatan, minta posisi, repot. Orang sakit. Hatinya sakit, pola pikirnya sakit, tapi maunya melayani dia pakai Tuhan luar biasa, gak mau sembuh dulu. Saya kalau ditanya selalu bilang begini, kalau disuruh milih mana dulu lebih dulu, pertumbuhan atau pelayanan? Pertumbuhan rohani atau pelayanan? Bertumbuh dulu. Bukan memaksa pelayanan. Masuk pit stop dulu. Diperbaiki dulu. Supaya pelayanan kita lahir dari pertumbuhan kita. Itu sehat, itu baik. Hal yang keempat, tadi saya sudah sebut, ada orang yang tidak ingin sembuh, hanya ingin tidak merasa sakit.
Itu painkiller solution. Painkiller solution. Minta dimaklumi. Bapak Ibu teman-teman, kalau hidup kita selalu minta dimaklumi, itu namanya bayi rohani. Cuma bayi rohani yang hidupnya minta dimaklumi terus-menerus. Kalau kita dewasa rohani, kita mengejar apa yang berkenan sama Tuhan. Saya punya papi mertua. Papi mertua saya, papinya Fania, itu orangnya sangat klimis gitu. Wih, klimis rapi gitu ya. Terus satu kali dia punya cucu. Jadi sebelum Adriel, jadi cucu dari kokonya. Terus lagi gendong-gendong ternyata diompolin. Keluar kamar bajunya basah gitu karena diompolin bayi. Kita pikir aduh gawat dia kan orangnya resik, bersih, klimis gitu. Tetap diompolin tapi dia bisa senyum bilang, "Papi diompolin," sambil senyum. Kok bisa? Ya karena yang ngompolin cucunya masih bayi. Umur 6 bulan. Cuman kalau yang pipisin di umur 16 tahun kan beda ceritanya. Bener gak? Ada anak kecil main-main di kamar atau anak umur 1 tahun mungkin, anak umur 6 bulan dia pipisin bantal papanya kan kita masih lucu ya. Adek gimana sih? Gitu kan. Tapi kalau dia umur 16 tahun pipisin bantal papanya, kita hajar rasakan kasihan kuasanya gitu kan. Kok bisa kamu umur 16 tahun? Tapi lucunya orang Kristen tuh ingin dianggap dewasa rohani tapi minta dimaklumi. Berarti kan lu bayi rohani dong. Jadi kalau kita ditegur, didisiplin, dikoreksi, karena kita diajar untuk gak jadi bayi terus. Belajar jadi dewasa rohani. Harusnya kalau kita dimaklumi malu, bener gak sih? Saya sering bilang begini sama teman-teman di pelayanan. Ada kalinya kita gak mampu. Ada kalinya kita sakit. Ngaku, gak apa-apa. Orang bantu kita. Ibarat kita pincang nih, dipinjemin tongkat. Tapi kalau udah sembuh, balikin tongkatnya. Jangan mau pakai tongkat terus, malu. Kalau kita dibantu even secara finansial, artinya tongkat ini misalnya support finansial ya dari orang tua kah, dari siapa, dari gereja. Kalau sakit dipinjemin, pakai dengan baik. Tapi begitu sembuh pulangin. Jangan mau stay dengan keadaan seperti itu. Kadang-kadang kita pengen jadi bayi rohani yang asik dipinjemin tongkat. Buat apaan? Buat helikopter. Akhirnya sembuh. Ngapain lu mainan tongkat? Balikin tongkatnya. Biar itu dipinjemin sama orang yang sakit. Kita udah sembuh, berjalanlah. Cuman kan kita kepengen tongkatnya gitu kan. Kita gak pengen sembuhnya. Nah ini yang saya percaya kita harus berubah dari sini Bapak Ibu teman-teman semua. Lalu poin yang kelima adalah begini. Waktu Yesus mau menyembuhkan orang sakit tadi yang 38 tahun, dia tanya, "Mau kan kau sembuh?" Dia bukan alasan kan, gak ada orang yang membawa aku, menurunkan aku ke air dan sebagainya. Lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan dia. Yesus ngomong apa? Angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Aneh gak? Ini orang sakit, gak bisa bangun. Yesus bilang bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Mungkin dia bilang gak ada orang lain aja Pak. Aduh, Yesus yang angkatin saya gitu. Enggak, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Ini artinya Yesus minta apa sih dari dia? Mengambil tanggung jawab. Jadi ternyata langkah untuk pulih adalah mengambil tanggung jawab. Yesus gak minta orang lain angkatin tilamnya buat dia. Dia bilang bangunlah, kamu yang bangun sendiri. Angkatlah tilammu, kamu angkat tilammu sendiri, kamu berjalan, jalan sendiri. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Banyak orang terhambat untuk pulih karena mereka tidak bersedia mengerjakan tanggung jawabnya. Tuhan, begini, Bapak Ibu teman-teman semua. Kita sering mendengar kalimat keterbukaan awal dari pemulihan. Betul ya? Aduh, saya minta maaf dulu. Disclaimer, saya tidak ingin menyerang statement ini. Saya hanya ingin meluruskan statement ini. Bahwa keterbukaan itu adalah awal dari kelegaan. Orang itu kalau terbuka dia lega. Tapi yang bikin dia pulih sesungguhnya adalah waktu dia mengambil tanggung jawab. Contoh, kita datang ke dokter karena sakit. Kita jujur kan, saya diare 4 hari dok, demam, saya ini, terbuka kan? Pulih gak? Ya enggak. Kita udah terbuka nih, jelasin semua sakitnya apa, pulih gak? Enggak. Lega gak? Lega mungkin, karena udah cerita sama dokternya kan. Yang bikin pulih apa? Ketika dokternya sodorin obat, makan nih obat. Nah, tugas dokter diagnosa, tugas minum obat tugas siapa? Tugas siapa? Tugas pasiennya, tugas yang sakit. Yang bikin pulih apa? Diagnosanya, waktu
ambil napas gitu, itu bikin pulih. Kan enggak juga. Tapi begitu dikasih obat nih, minum obatnya. Yang ini sehari 3 kali, yang ini sehari sekali. Kamu gak boleh makan A, B, C, D. Itu tugasnya siapa? Tugas yang sakit. Kalau dia gak mau minum, obatnya digeletakin. Seminggu kemudian tambah parah. Jangan bilang begini, dokternya gak bagus. Sekolahnya bodoh kayaknya nih dokter. Jangan bilang begitu, obatnya kamu gak minum soalnya. Belum tentu karena konselornya jelek. Belum tentu karena hamba Tuhannya gak bagus. Kitanya gak sungguh serius mau pulih. Kitanya gak mau ambil tanggung jawab. Itu sebabnya kalau kita dilayani konseling oleh siapapun, Bapak Ibu teman-teman semua. Konseling yang baik adalah konseling yang ngajarin kita ambil tanggung jawab dan tidak ngerjain tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Karena gak ada pasien yang sakit bilang, dokter aja yang minum obatnya saya sembuh. Gak mungkin dokternya minum dia yang sembuh tuh gak ada gitu. Dia minum sendiri. Makanya kalau kita punya utang konseling di sini sama Pastor Oci dan Cichen, Anda gak dibayar utangnya pasti. Saya yakin deh. Mostly kalian kita gak dibayar utangnya, disuruh bayar sendiri kan. Walaupun dibantu nih pola pikirnya. Coba cari uang dengan cara begini, bagaimana cara begini. Kenapa? Karena itu bagiannya kita. Kalaupun sampai ada yang bayarin itu anugerah, tapi tetap harus kita yang ambil tanggung jawab untuk cicil utangnya. Untuk berhenti mukul atau berkata-kata kasar sama pasangan. Kita yang harus berhemat, kita yang harus menjadi orang tua yang baik, kita yang harus berubah. Kita harus ambil tanggung jawab. Jadi kenapa orang Kristen gak pulih? Karena orang cuma menang terbuka tapi gak pernah ambil tanggung jawab. Nih gue terbuka, gue dulunya bajingan, blablabla. Terus pamer dosa doang. Buat apa pamer dosa kalau gak ada langkah pertobatan berikutnya? Pengakuanmu terbesar sama Tuhan. Pertobatanmu harus ada buahnya. Tanggung jawab itu yang membawa pemulihan. Kalau gak mau tanggung jawab, ya gak akan pulih. Gak ada orang yang bisa ngerjakan tanggung jawab yang harus Anda kerjakan. Bahkan saya percaya seringkali mujizat terjadi waktu Anda ambil tanggung jawab. Kenapa Tuhan gak buat mujizat? Kerjain dulu bagian mudah itu aja. Jangan tunggu mujizat terus. Karena mujizat yang instan itu buat bayi rohani. Kan begitu. Kenapa bayi disuapin? Karena belum bisa suap sendiri kan begitu. Kenapa dia, maaf ya, dicebokin? Karena dia belum bisa sendiri. Kenapa Anda disuruh sendiri? Karena Anda dipercaya untuk jadi orang dewasa, kan begitu. Makanya suap sendiri, keramas sendiri, mandi sendiri. Karena Anda dipercaya, jangan tersinggung. Kok aku gak disayang? Kamu sedang dipercaya. Mau balik jadi bayi lagi ya boleh aja sih. Cuman jangan kaget kalau kamu gak dipercaya apa-apa, masih bayi dianggapnya. Dikasih kepercayaan, disuruh tanggung jawab tersinggung. Dianggap bayi tersinggung, bingung kan kita. Repot. Semoga khotbah hari ini mencerahkan. Karena ini buat saya juga, buat kita semua. Ibu teman-teman semua. Yang terakhir. Kita dipulihkan supaya kita kembali berfungsi. Karena itu jangan tinggal lagi dalam keadaan yang sama. Orang yang 38 tahun sakit tadi, ketika disembuhkan Yesus, besoknya harus cari kerja teman-teman. Jangan besoknya dia nongol lagi di kolam Bethesda. Ya bro, kangen gue sama lu guys. 38 tahun nongkrong di sini, lapak gua mana? Ngapain lu di sini? Pergi. Bener gak? Jadi bukan dia kok lu udah gak sohib sama gue. Bukan begitu, karena lu bukan tempatnya di sini, lu udah sembuh. Tapi ada banyak orang yang seringkali ingin kembali pada keadaan yang sama karena kangen. Lu ngapain reunian di sini? Sono balik. Ini tempat orang sakit yang tidak berpengharapan. Kamu sudah keluar dari house of self pity. Ngapain balik ke situ lagi? Kamu gak boleh di situ, kamu harus kerja. Kerja apa? Repot bener gak sih? 38 tahun santai-santai di kolam Bethesda, tahu-tahu suruh cari kerja. Ditolak lagi. Wah keringetan lagi. Wah kemarin enak ya ada ngirimin makanan ya. Kemarin enaknya bisa curhat seharian. Enakan di sini kerja, mendingan. Ngapain di situ gak berfungsi? Rasa berharga, hancur, sakit dan sebagainya. Karena itu kalau hidup kita dipulihkan pasti bakal lebih repot sebetulnya. Kalau gak pengen repot gak usah sembuh. Orang yang semua ladenin buat kita ya gak sih? Diangkatin, dimandiin, disuapin, sakit. Kalau sembuh tuh lebih repot. Tapi kan lebih baik, lebih maksimal. Kenapa orang dengar khotbah pemulihan gambar diri gak pulih-pulih gambarnya? Karena gak mau berfungsi. Dia berharga di mata Tuhan sebenarnya. Karena dia gak mau berfungsi, dia ragu. Gue berharga gak ya? Karena lu gak berfungsi jadi bingung kan? Coba berfungsi.
makin yakin, makin tebal tuh rasa berharga. Karena buah-buahnya nyata banget. Makanya keluar dari Bethesda, ngapain stay di situ? Mungkin ini buat ada teman-teman yang, Bapak Ibu yang selama ini menikmati bantuan orang lain. Aduh asik lah, udah apa-apa dibayarin sama orang tuaku sama ini. Kalau sudah waktunya stop, berani stop. Anda pasti lihat mujizat. Jangan keenakan semua dibayarin. Sampai semuanya jadi gak bertumbuh juga di hidup kita. Yuk, keluar dari Bethesda. Itu bukan destiny kita. Keluar, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Itu tempat penyembahan yang salah, itu tempat penyembahan diri sendiri. Itu tempat ego kita dikasih makan dan gak pulih-pulih. Keluar dari situ. Dan saya mau tutup dengan ayat terakhir. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini penutup dari saya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kadang di pelayanan, di gereja, banyak orang-orang Kristen yang seperti Naaman. Hebat, berprestasi, terpandang, diakui, terus-menerus punya prestasi luar biasa. Tapi sebetulnya sakit kusta. Itu tuh seperti keadaan banyak orang. Bahkan saya pun juga pernah mengalami hal ini. Sampai satu kali waktu saya persiapan khotbah bertahun-tahun yang lalu, Tuhan kasih ayat ini dan waktu saya baca, muncul kalimat ini. Are you Naaman? Apakah kamu seperti Naaman? Wah, itu mengejutkan saya. Dan saya harus cek hidup saya. Kelihatannya keren, kelihatannya bagus, katanya hebat, orang puji. Tapi waktu buka baju perang ada kusta di situ. Kusta itu mungkin seperti penyakit kulit biasa kelihatannya. Tapi itu penyakit kulit yang membahayakan. Yang merusak syaraf, yang menghilangkan kepekaan. Dan itu berbahaya. Apalagi di zaman itu. Itu membuat kita bisa kehilangan banyak hal. Kehilangan panggilan, kehilangan peran, kehilangan hubungan dan sebagainya. Kejatuhan itu, saya percaya teman-teman Bapak Ibu semua dengar baik-baik, tidak ada kejatuhan yang mendadak. Tidak ada kejatuhan yang mendadak. Biasanya ada sebuah benih untuk sebuah kejatuhan. Sama seperti Naaman, dia belum parah, tapi dia punya kusta yang tersembunyi di dalam tubuhnya dia. Tapi kalau kita ikuti kisahnya, Naaman adalah orang yang mau sembuh. Dia cari pertolongan dan Tuhan pakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan dia. Dengan cara yang menghancurkan egonya, yaitu celup-celupan di sungai Yordan gitu ya. Ngapain celup-celupan gitu? Bukan masalah celup-celupannya, masalah egonya. Kadang cara Tuhan memulihkan kita dengan cara ngerembukin ego kita tuh. Cara gak masalah, cuman cara itu adalah cara kita gak suka. Untuk kita sembuh, untuk kita pulih. Dan hasilnya Naaman dipulihkan. Pertanyaannya adalah, are you Naaman? Apakah kita seperti Naaman? Di luar semuanya wow, di dalam ada sakit yang membahayakan kita. Again, pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Karena saya percaya pelayanan pemulihan itu adalah bagian Tuhan Yesus. Tuhan masih belum berhenti memulihkan umatnya. Di gereja ini, di UCC, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya gak ada kejatuhan yang mendadak Tuhan. Tidak ada kehancuran yang mendadak. Ketika iblis merancangkan kejatuhan untuk kami. Ketika iblis merancangkan keruntuhan buat kami. Tapi Tuhan merancangkan kekuatan buat kami. Tuhan merancangkan kehidupan yang berdampak buat kami. Bukan hanya hari ini. Tapi sampai selama-lamanya hidup kami rindu dipakai dan menjadi dampak oleh Tuhan. Tapi masalahnya, berapa jauh kami bisa berjalan dari hari ini kalau kami masih menyimpan ketidakpemulihan di hidup kami. Tuhan, bantu kami untuk memeriksa hidup kami Tuhan. Apakah kami seperti orang yang 38 tahun sakit itu? Mungkin kaki kami gak lumpuh tapi iman kami lumpuh. Mungkin kaki kami gak lumpuh tapi cara berpikir kami lumpuh. Mungkin kami gak lumpuh secara fisik, tetapi iman kami lumpuh, gambar diri kami berantakan, kami mudah terluka, kami gak gampang percayaan dengan banyak orang.
Kami hidup dengan rasa berharga yang rendah. Kami hidup dengan trauma-trauma yang harusnya sudah pulih hari ini. Tuhan tolong kami semua. Aku percaya di tempat ini ada community of leaders Tuhan. Komunitasnya para pemimpin. Yang Tuhan urapi, Tuhan pakai beri pengaruh. Bukan hanya di gereja tapi juga di luar sana. Tuhan, kami gak bisa sembunyikan benih-benih kejatuhan. Dan satu kali kami mengharapkan buah yang baik muncul. Gak mungkin karena buah yang muncul akan selalu sesuai dengan benihnya. Kami gak mau ada benih-benih kejatuhan itu kami simpan dan kami sembunyikan. Roh Kudus tolong kami. Tolong kami semua Tuhan. Supaya kami punya satu hal ini dalam hidup kami. Kerendahan hati. Tolong kami supaya kami punya kerendahan hati Tuhan. Apapun yang sudah kami capai, apapun kemenangan, prestasi yang sudah kami raih, ajar kami untuk punya kerendahan hati supaya kami akan selalu bersedia dipulihkan sama Tuhan. Kami bersedia untuk masuk pit stop ketika kami harus masuk pit stop. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong anak-anak. Buat pernikahan yang mungkin hari ini kelihatannya baik tapi sebetulnya kami tahu pernikahan kami gak baik-baik saja. Tuhan pulihkan kami. Ajar kami untuk jujur dan rendah hati Tuhan. Kalau kami selama ini sering bilang gak ada orang yang peduli sama pernikahan kami. Jangan-jangan kami yang gak pernah cerita. Jangan-jangan kami yang gak pernah jujur. Tuhan, tolong kami untuk rendah hati dan mencari pertolongan yang seharusnya. Kami percaya Bapa, di tempat ini dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, masih ada orang-orang yang menjadi saluran anugerah Tuhan untuk membawa pemulihan dan kesembuhan buat kami. Tolong kami Tuhan, kalau ada bahkan di antara kami yang sakit secara finansial, Tuhan tolong kami. Seringkali isunya bukan uang, tapi mentalitas, cara berpikir, sikap hati yang keliru. Kami perlu sembuh Tuhan. Kami perlu terbuka mata kami. Kalau kami berpikir solusinya cuma uang yang banyak, bukan. Seringkali solusinya bukan soal uang, tapi soal gaya hidup, pola pikir, sikap hati yang perlu dipulihkan. Roh Kudus bantu kami. Bantu kami. Bantu kami. Bahkan teman-teman di sini yang mungkin mengalami depresi, trauma, atau hal-hal masalah-masalah kesehatan mental lainnya, Tuhan, dengan segala keterbatasan Kau pakai obat, Kau pakai dokter, Kau pakai terapi, tapi kami juga percaya Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Kau Allah yang memulihkan kami. Biar dalam proses penyembuhan kami makin bertekun dalam firman, bertekun dalam hadirat Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan sakit mental kami Tuhan, dan menjadikannya sehat, menjadikannya pulih dengan segala media, sarana penyembuhan yang tersedia. Biar mata kami tertuju pada Yesus, biar kami gak tergoda untuk cari Bethesda. Itu bukan tempat kami. Kami gak mau menyembah diri sendiri dan mengasihani diri. Kami mau punya iman pada Yesus Kristus yang menyembuhkan kami. Kami mau keluar dari keadaan kami yang terus-menerus terpuruk dan mengasihani diri. Playing victim, selalu merasa punya mentalitas korban. Minta disuapin, minta dimaklumi, menjadi manipulator handal. Kami mau keluar dari situ karena kami mau mujizat Tuhan. Kami mau kesembuhan terjadi buat kami. Kami harus buang semua mentalitas yang salah supaya Allah bisa menyembuhkan kami, supaya memulihkan kami. Kasih Tuhan. Kami percaya semua sakit kami ditanggung di kayu salib. Bukan hanya sama sakit jasmani, bahkan sakit-sakit jiwani pun semua dipikul di kayu salib oleh Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan kami, alirkan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami berdoa juga pecahkan semua topeng-topeng kami Tuhan. Kami gak perlu topeng. Kami gak sembuh karena topeng. Kami gak sembuh dengan painkiller. Kami mau Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya pasti sembuh. Kami mau kuasa Tuhan mengalir di hidup kami. Kami gak mau topeng lagi Tuhan. Topeng hanya buat kami capek. Topeng hanya buat kami kelihatan sehat, padahal enggak. Topeng adalah kemunafikan dan kepura-puraan yang kami gak perlu bawa. Karena itu gak menyembuhkan kami, bahkan memperparah kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu kasih dan hadirat-Mu. Jangan-jangan yang menghalangi kami terima kasih karunia demi kasih karunia adalah topeng-topeng itu. Karena kami terlalu sering pakai topeng untuk kelihatan baik di depan semua orang. Sehingga kami menghalangi kasih karunia Allah menembus masuk di hidup kami. Roh Kudus jamah kami. Jamah. Bapak Ibu teman-teman semua, kalau ada di antara kita yang tahu bahwa aku perlu sembuh dari semua bentuk sakit, baik sakit fisik maupun sakit emosi jiwa, boleh kau letakkan tangan kananmu di dadamu pada pagi hari ini.
Taruh tangan kananmu di dadamu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan minta belas kasihan-Mu. Kami gak minta belas kasihan manusia Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Yang hidup penuh ketakutan, yang hidup penuh kecemasan, yang overthinking, yang depresi, yang stres, yang hidup dalam intimidasi. Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Bukankah semua penyakit kami sudah dipikul di kayu salib? Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang susah tidur Tuhan. Bahkan yang merambat sampai ke sakit-sakit fisik karena ada sakit-sakit emosi. Kami berdoa, hari ini jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami terima kesehatan dari-Mu Tuhan. Kami sembuh untuk berfungsi. Kami sembuh untuk berperan Tuhan. Kami pulih karena kami mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kami gak sembuh hanya untuk diri sendiri. Kami sembuh untuk orang lain. Kami sembuh buat keluarga kami. Kami sembuh buat mengasihi jiwa-jiwa. Kami sembuh buat kerajaan Allah. Thank you Jesus. Berikan alasan yang tepat buat kami untuk sembuh. Supaya hidup kami berguna, bermanfaat, berdampak. Dan hidup kami dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ucap syukur buat firman-Mu, hadirat-Mu tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh